percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Datang Bapa, kami membawa terima atas segala berkat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Perkenankan kami ada di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah kami atas ketidaktepatan kami melakukan kehendak-Mu, baik yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, dan yang kami lakukan. Biarlah Roh-Mu ya Bapa memimpin setiap kami, agar pada pagi hari ini kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah kenaikan Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kami tinggikan nama, kami muliakan Engkau. Segala puji syukur. Haleluya. Bersama kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang dipuji. Kami mau bersorak, meninggikan nama-Mu bersama malaikat di surga, malaikat di surga. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab layak dipuji. Kami mau bersorak, meninggikan nama-Mu bersama malaikat di surga. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu maha tinggi. Bersoraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ku muliakan nama-Mu, menyembah-Mu selamanya. Haleluya.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Bersama kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuji. Kami mau bersama meninggikan nama-Mu, bersama malaikat di surga. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu, Maha tinggi. Haleluya, bersoraklah, haleluya, ku muliakan nama-Mu, Maha mulia, menyembah-Mu, selamat, ku tinggikan nama-Mu, amin. Maha tinggi, bersoraklah, haleluya, muliakan nama-Mu, Maha mulia, menyembah-Mu selamanya, selamanya. Katakan kembali, ku tinggikan, amin. Maha tinggi, bersoraklah, haleluya, Maha mulia, menyembah-Mu selamanya, menyembah-Mu selamanya, selamanya, menyembah-Mu selamanya. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus termulia, Tuhan Yesus yang tercinta. Amin. Haleluya. Bersama kita katakan, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu, Engkau rentang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau bersama agung dan perkasa. Indah pelangi, rasa indah diri-Mu, terang mentari, rasa terang cahaya-Mu. Kilau dunia di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya. Kembali kita katakan, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu,
Engkau bintang di atas segala bintang, di atas segala bintang. segenap hati, Segenap hati kau ku puja, segenap hati kau ku sembah. jiwa kami bersorak, Jiwa bersorak memujimu. haleluya, Engkau besar, Engkau besar, agung dan perkasa. katakan indah pelangi, Indah pelangi, tak seindah dirimu. terang mentari, Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia lurus di hadapanmu. hanya Kau Yesus, Hanya Kau Yesus serta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. indah pelangi, Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia lurus di hadapanmu. Hanya Kau Yesus serta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. katakan kembali, indah pelangi, Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia lurus di hadapanmu. Hanya Kau Yesus serta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. hanya Kau Yesus, Hanya Kau Yesus serta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. hanya Kau Yesus, Hanya Kau Yesus serta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. beri kemuliaan bagi Tuhan kita Kristus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Bapa, kami mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Bapa, perhentian kami yang sempurna. Haleluya. Tenggelamkan kami Bapa di dalam hadirat-Mu. Tenggelam ku Bapa Di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Kembalikan, tenggelamkan Bapa. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada,
akhiri jalanku, Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. ajarku, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, bila diam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. haleluya, ini kerinduan hati kami Bapa. Doakanku Bapa, di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. aku berpaling, Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. kini selamanya Kini selamanya di hadirat-Mu. haleluya. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu, dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Katakan kembali, balik. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu, di
selamanya. Kini selamanya di hadirat. Katakan kini selamanya di hadirat-Mu. Kini selamanya. Amin. Di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Selalu di hadirat-Mu Bapa. Selalu di hadirat-Mu. Rindu kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu tempat perhentian kami yang sempurna. Haleluya. Berkenankanlah Bapa selalu di hadirat-Mu menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu perkenankan kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Muliakan-Mu, lihatlah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji Yesus. Haleluya. Engkau layak dipuji, layak disembah Bapa. Terbang hadirat-Mu tetap tinggal dalam. Amin. Kini selamanya di hadirat-Mu. Ajar kami, Mengajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. kini selamanya. Kini selamanya di hadirat-Mu.
Bapa. Di hadirat ini semua, ini selamanya. Di hadirat-Mu Bapa. Di hadirat ini semua, ini selamanya. Di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ini kerinduan hati kami selalu di hadirat-Mu. Haleluya, amin. Orang tidak akan bisa bersuka cita dalam Tuhan kalau belum memiliki karakter kesucian seperti yang Allah inginkan. 2. Orang tidak mungkin bisa bersuka cita di dalam Tuhan kalau masih punya ikatan dengan dunia. Orang yang bersuka cita dalam Tuhan itu orang yang 100% percaya Allah tanpa meragukannya. Jadi kalau selama ini kita merasa sedang bersuka cita, itu sudu, itu palsu. Pada dasarnya orang yang tidak berani hidup suci, tidak berani meninggalkan percintaan dunia, dia tidak mempercayai Allah. Kalau saya gunakan kata hobi, hobimu harus satu, Tuhan. Hartamu hanya satu, Tuhan. Kesenanganmu hanya satu, Tuhan. Kebahagiaanmu hanya satu, Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan kami hati takut akan Engkau Bapa. Hati Takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. hati Pak. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, Agar ku bisa, ya Bapa, hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa denganmu Yesus. serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku, Kau
ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Siapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Siapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Katakan kembali, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu Bapa, menjadi kesukaan Bapa. Ada lagi yang ku ingin, Tuhan, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan kami Bapa, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita siapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan, berkenan Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah menghantar kami sampai di tempat ini berkumpul bersama sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Kami hadir dalam rangka kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga yang menjadi jaminan seluruh kehidupan kami. Karenanya ya Bapa, biarlah saat ini menjadi saat yang sungguh-sungguh memberi kami berkat, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan, memberi kami pemulihan.
Karenanya Bapa, saatnya kami menyiapkan waktu, menyiapkan pikiran hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, taruh perkataan-Mu di lidah mulut hamba-Mu ini, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Bapakku, berbicaralah, mengalirlah di tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bagi orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan hal yang penting. Bagi orang Kristen, jaminan utama keselamatan kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus itu memberi kepastian akan keselamatan. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kepastian akan keselamatan. Sebab upah dosa adalah maut, dan setiap manusia yang ada di dalam belenggu dosa harus dihukum di dalam api kekal neraka. Tetapi oleh korban Tuhan Yesus, kita digantikan, sehingga kutuk maut, kutuk dosa, yaitu maut yang harusnya kita terima, itu ditimpakan kepada Yesus. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kalau hanya sekedar sampai di situ, itu belum lengkap. Karenanya kita bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi Dia juga bangkit. Dengan kebangkitannya, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga memiliki harapan untuk dibangkitkan. Itu berarti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dibawa kutuk dosa, yaitu maut, atau yang membawa kepada maut, tetapi juga memperoleh jaminan kebangkitan dari kematian. Nah, ini hal yang paling penting dalam kekristenan, Bapak Ibu. Ini hal yang paling penting. Karenanya bagi orang percaya, kebangkitan Yesus itu memberi kepastian. Memberi kepastian. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 15, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sia kita berkumpul di tempat ini kalau Yesus tidak bangkit. Nah, tidak ada kepastian yang lebih pasti dari kepastian di dalam kekristenan, sebab kepastian di dalam kekristenan itu benar-benar nyata. Itu benar-benar nyata, bukan fiksi, bukan khayalan, bukan teori, tetapi sungguh-sungguh fakta. Karenanya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dikatakan begini, Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 20. Ini sebagai pengantar dari apa yang saya mau sampaikan dalam konteks kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
1 Korintus 15 ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, karenanya kita sebagai orang percaya mendasarkan kepastian keselamatan kita bukan pada teori, tetapi kepada fakta. Dan fakta ini bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, fakta ini juga tercatat di dalam sejarah dunia. Bahwa ada satu manusia yang pernah disalibkan dan kemudian setelah dikubur dalam waktu 3 hari dia bangkit dari kubur. Itu fakta. Bukan ilusi, bukan fata morgana, bukan sekedar teori, bukan sekedar filsafat yang kemudian kita yakini. Tetapi ini benar-benar sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, kebangkitan Yesus sekali lagi memberi kita kepastian. Nah, lebih kuat lagi Bapak Ibu, lebih kuat lagi, kebangkitan Yesus itu tidak tersembunyi. Bukan sebuah kejadian di negeri yang mana kemudian ceritanya sampai ke banyak orang tanpa ada yang menjadi saksi hidup. Tidak demikian. Karena itu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya secara fisik, secara nyata kepada banyak orang. Itu ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan begini. Sebentar Bapak Ibu, saya share dulu ke multimedia. PowerPoint-nya saya lupa, supaya bisa langsung ditampilkan ya. Di dalam Kisah Rasul 1 itu Bapak Ibu, nggak apa-apa mungkin kalau nggak bisa ya. Bapak Ibu, listrik kita ini belum stabil, jadi semua alat di dalam ruangan ini tidak bisa maksimal. Mungkin cuma sekitar 60%. Semua perangkat, baik AC semua itu cuma 60% ya. Karena voltase kita jauh turunnya. Kemarin diukur itu cuma sekitar 170 tegangannya. Harusnya 220. Ya, sehingga speaker beberapa yang tidak bunyi dan AC juga tidak bisa maksimal. Saya sudah sampaikan itu ke PLN dan kita tunggu tindak lanjutnya. Bisa di share, saya sudah kirim ya. Sambil kita baca Bapak Ibu Kisah Rasul 1 ayat 3. Dikatakan begini. Kepada mereka ia Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, artinya setelah kematiannya, puncaknya kematiannya, dan dengan banyak tanda. Sekali lagi, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi banyak saksi, tidak bisa dibantah. Dalam ilmu hukum, seseorang atau fakta dikatakan benar itu
terdiri dari 2 saksi. Begitu kira-kira Pak Debi ya. Dua alat bukti atau 2 saksi. Nah, yang menyaksikan Yesus bangkit itu banyak orang, sehingga tidak terbantahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kebangkitan Yesus itu tidak bisa dibantah oleh siapapun dan apapun, walaupun upaya untuk itu sampai sekarang masih ada. Bahkan sekarang Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu gencar mempersoalkan. Mengapa? Sebab ini sentral dari iman Kristen, yaitu kebangkitan Yesus. Sebab inilah yang memberi kepastian. Karena yang dikatakan tadi, dia yang sulung, artinya dia yang pertama. Maka setelah itu ada banyak orang yang akan juga dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka seperti yang Paulus katakan, sia-sia kita beribadah. Tidak perlu beragama kalau tidak ada kebangkitan. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada jaminan kebangkitan kita juga dari orang mati. Itu artinya bahwa semua orang yang hidup itu otomatis ke neraka. Tidak perlu ada penghakiman, tidak perlu ada penilaian. Tetapi dengan Yesus bangkit, sekaligus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, maka kita memperoleh pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Sebab kalau tidak ada kebangkitan setelah kematian Bapak Ibu, ya makanya Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Untuk apa? Untuk apa kita cari Tuhan? Untuk apa kita beribadah dan seterusnya? Tidak ada gunanya. Sebab toh kita mati dan setelah mati selesai cerita. Itu tidak ada bedanya dengan hewan, ya, kodok, monyet, kuda dan seterusnya. Hari ini hidup, besok mati. Selesai cerita. Nah, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita seperti itu. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus, yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kita. Nah, ini kepastian di atas segala kepastian untuk kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Ini sudah tidak bisa dibantah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, ternyata Alkitab tidak hanya memberikan kepastian di atas segala kepastian, tetapi juga Alkitab memberi kepastian yang tertinggi, kepastian di atas. Nah, ini tidak bisa terkatakan lagi. Kepastian di atas segala kepastian. Kebangkitan Yesus itu kepastian di atas segala kepastian. Tapi bukan hanya itu yang diberikan oleh Alkitab. Ternyata ada kepastian lebih. Nah, itu yang saya kasih tema dari pemberitaan firman Tuhan ini, puncak kepastian. Artinya tidak ada kepastian lagi di atas itu. Apa yang membawa kita kepada puncak kepastian? Yaitu kenaikannya ke surga. Kalau Yesus mati dan bangkit, kemudian hanya ada di dalam dunia ini, tetap ada di dalam dunia ini, maka tidak ada ayat yang berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Maka kita akan terus ada di dunia ini, sementara dunia ini terkutuk, semakin tidak nyaman, semakin kacau, semakin rusuh, dan seterusnya. Yang pada intinya menjadi tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Kenapa tempat penyiksaan Bapak Ibu? Sebab bumi ini semakin tidak nyaman. Penduduk bumi sekarang hampir 8 miliar. Karenanya sekarang berebut tanah karena semakin sempit bumi ini. Karena bumi ini bukan karet yang bisa ditarik, yang elastis, kemudian semakin luas. Manusia sekarang merambah hutan sebanyak mungkin demi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Tetapi dampaknya adalah terjadinya bencana-bencana yang ke depan menurut saya
akan lebih masif, akan lebih luas, akan lebih banyak bencana-bencana ke depannya akan terjadi. Karena apa? Karena dunia ini telah dirusak oleh manusia. Saya punya kampung itu menurut saya paling aman, Bapak Ibu. Paling aman. Jarang ada, karena memang ya baguslah tempatnya. Ya, bagus. Pengairannya bagus, ya. Sehingga petani bisa bercocok tanam padi itu bisa sampai 3 kali panen dalam setahun. Ya, ada bendungan yang besar yang dibangun oleh Belanda, kemudian mengaliri sekitar 3 atau 4 kabupaten untuk persawahan. Dan dia tinggi, jadi jarang. Tidak pernah dengar bencana puluhan tahun. Tetapi sekarang baru-baru ini terjadi bencana di sana. Bahkan itu di tempat saya lahir. Di Toraja, kampung orang tua saya, itu di atas gunung, Bapak Ibu. Gunung, Toraja itu gunung semua. Tetapi banjir. Sekarang banjir. Saya juga bingung. Ya, di situ ada sekolah tinggi IAKN, Institut Agama Kristen Negeri, seperti yang ada di sini nih. Di situ di atas gunung. Tetapi sudah 2 kali banjir, Bapak. Tertutup jalan. Di atas gunung. Saya juga ngomong sama keluarga di sana. Kok bisa di sini banjir? Kok bisa di sini banjir? Itu tidak masuk akal. Tetapi beginilah dunia sekarang. Belum lagi perang dan seterusnya. Dunia ini tidak nyaman untuk didiami. Kalau Tuhan Yesus tidak ke sorga, kita tetap di sini. Nah, makanya kita bersyukur ada ayat ini. Di dalam Kisah 1 tadi ayat yang ke-9. Dan ini pokok yang saya mau bicarakan sehubungan dengan kita hadir di sini untuk beribadah. Sesudah ia mengatakan demikian, Kisah Rasul 1 ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, ini luar biasa. Inilah puncak kepastian kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ini sebuah peristiwa yang spektakuler. Ini di luar nalar. Sebab ada pribadi yang bisa kemudian terangkat ke atas tanpa jatuh, tanpa turun lagi. Ilmu gravitasi mengatakan bahwa setiap benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali. Tapi ini ada satu sosok manusia yang terangkat tanpa jatuh ke bawah. Terangkat. Wah, hebat ini. Terangkat. Dan kalau mungkin Bapak Ibu lupa, saya sekali-kali sering mengatakannya. Ini jaminan yang luar biasa. Sebab Tuhan Yesus tidak menghilang. Tidak menghilang. Kalau Yesus menghilang, tidak jelas. Ya kan? Tidak jelas. Entah kemana. Ke kiri, ke kanan, muka belakang, gak jelas. Tetapi Alkitab hebat. Dan ini memang fakta. Dikatakan dia terangkat. Dia terangkat. Wah, ini hebat. Karena yang saya katakan ini puncak kepastian kita. Sebab Yesus yang menjadi yang sulung dari orang yang bangkit dari kematian. Bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi dia terangkat, naik. Dikatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di ayat yang ke-11 dikatakan, malaikat berkata dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Jelas. Kalau cuma sekedar terangkat juga, jelas juga. Iya kan? Terangkat kemana? Tapi ini jelas, terangkat ke sorga.
terangkat ke surga. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, karenanya kita sangat bersyukur atas kepastian di atas segala kepastian ini, atau puncak kepastian ini. Sebab Tuhan Yesus setelah bangkit, dia juga terangkat ke surga. Maka itu adalah jaminan bahwa saudara dan saya juga dimungkinkan terangkat ke surga nanti. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa ini jaminan atau biasa saja? Atau terserah? Mau terangkat kek, mau terangkut kek, nggak ada urusan sama saya Pak. Yang penting saya bagaimana makan hari ini dan seterusnya. Ya kalau Bapak Ibu berkata gitu, saya nggak bisa ngomong lagi. Saya nggak bisa ngomong lagi. Saya mengatakan janji Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik ya, saya nggak bisa ngomong lagi. Tetapi bagi saya ini sungguh luar biasa bagi saya. Sebab ini puncak kepastian di atas kepastian. Sebab dia terangkat ke surga. Nah Bapak Ibu, kenapa Yesus terangkat ya? Tuhan Yesus terangkat itu hendak menunjukkan arah kemana kita juga akan berada setelah kita meninggal. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus itu memberi petunjuk yang jelas, memberi bukti yang nyata kemana kita akan pergi nanti. Kemana kita akan pergi nanti. Dan itu luar biasa. Sebab kalau Bapak Ibu nanti belajar surga itu dari kata samayin yang artinya langit. Dan dalam bahasa Yunani itu surga itu ouranos yang artinya juga langit. Nah di dalam pemahaman orang Yahudi Bapak Ibu, itu ada tiga tingkatan langit. Jadi langit itu bertingkat-tingkat dalam pemahaman orang Yahudi. Dan para tokoh-tokoh Alkitab juga memahami seperti itu. Misalnya Rasul Paulus berkata, aku diangkat ke langit yang ketiga. Kata Rasul Paulus. Nah, langit pertama itu tempat udara, burung-burung. Kemudian langit kedua itu tempat bintang, cakrawala dan seterusnya. Langit ketiga itu adalah tempat kemuliaan Allah. Nah, tetapi masalahnya langit itu luas sekali Bapak Ibu. Luas sekali. Mau tahu luasnya? Mau tahu luasnya? Kita lihat luasnya langit. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan nanti bagaimana waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebagian mungkin lampu bisa dimatikan terus diputar videonya ya. Ini apa namanya? Ini fakta. Ini bukan animasi. Ini fakta yang direkam dari teleskop atau dari kamera yang dipasang di mana? Di satelit. Sebentar, mungkin dari awal Gloria supaya tidak miss ya, harus dari awal. Kalau terpotong nanti tidak lengkap ya. Saya mau Bapak Ibu kita bisa surga menuju ke atas. Nah, ke atas itu kemana? Badan bagaimana gitu ya. Dan kalau dikatakan surga itu langit yang mana? Sebab sangat luas. Ya. Sangat luas Bapak Ibu. Nah, setelah saya melihat tayangan ini Bapak Ibu, saya sudah lihat beberapa lama dan saya sudah pernah sampaikan juga saya sudah tunjukkan di PA ya. Ini membuat kita bergairah. Kenapa? Karena Allah menyiapkan surga itu yang tidak terbatas. Surga yang tidak terbatas. Sehingga nanti tidak perlu berantem. Satu dengan lain memperebutkan tempat itu enggak.
Karena lebih banyak tempatnya daripada orangnya. Kalau sekarang kan lebih banyak orangnya daripada tempatnya. Makanya orang berantem, kakak bunuh istri, kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, orang tua bunuh istri, orang tua bunuh anak. Karena persoalan kadang tanah sejengkal dan seterusnya. Ya, di sana nanti tidak ada perebutan tanah. Surga yang disiapkan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke? Zoom out dari ketinggian tertentu di atas satelit untuk meneropong bumi. Nah, anggap begini, Tuhan Yesus itu naik terangkat itu seperti ini. Ini kalau nggak salah direkam, di shoot di sebuah daerah di Jerman, kemudian di zoom out. Ya, bisa dilihat terang Bapak Ibu ya. Bisa dimati lampunya supaya lebih terang mungkin yang di bagian sini. Posisinya ini itu tinggal satu titik. Nah, Bapak Ibu yang sebesar ini, saya yang sebesar ini gimana kira-kira, di mana itu? Di mana di dalam bumi ini? Debu di antara debu. Nah, waktu Alkitab berkata, maka terangkatlah ia, kemudian awan menutupnya. Jadi, pandangan murid-murid tidak lagi melihat Yesus. Itu bahkan bukan karena Tuhan Yesus menghilang, tetapi awan menutupinya. Oke, Bapak Ibu paham di sini ya? Paham, ngerti sampai sini ya? Tetapi Tuhan Yesus tetap terangkat. Dia tetap terangkat menuju ke satu tempat. Terus ini 10 juta kilometer. Terus makin kecil, makin kecil. Ini tata surya kita. Ini tata surya kita. 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer. Nah, di 1 triliun kilometer, di 1 triliun kilometer Bapak Ibu, jangankan bumi, tata surya kita pun udah lenyap. Nggak kelihatan lagi. Bisa bayangkan betapa luasnya? Terus 1 tahun cahaya. Ini jadi untuk menempuh sampai di sana, matahari itu tinggal 1 titik. Untuk sampai ke sana perlu waktu 1 tahun kecepatan cahaya. Aduh, bagaimana membayangkan itu? Kecepatan cahaya itu kecepatan tercepat yang manusia bisa ukur. 1 tahun cahaya. Jadi untuk ke tempat ini perlu waktu perjalanan 1 tahun non-stop. Kira-kira ada nggak alat yang bisa sampai di sana?
Pesawat mana yang bisa sampai sana? Itu 1 tahun cahaya. Ya. Orang dari Amerika saja mau ke dari Amerika mau ke Indonesia, itu misalnya harus transit di mana? Di Tokyo, di mana untuk isi bahan bakar. Iya kan? Tapi ini itu cuma beberapa puluhan jam. Ini 1 tahun cahaya. Bisa dibayangkan betapa luasnya Bapak Ibu? Nggak sanggup membayangkan ya. Saya pun nggak sanggup. Tetapi ini fakta. Ini fakta. Terus 10 tahun cahaya. Bumi, jangan bumi, tata surya kita sudah tidak kelihatan. Terus 100 tahun cahaya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan bintang. Ini adalah tata surya. Ini tata surya. Atau nanti tambah lagi ya. Terus sampai nanti dia mengerucut. Terus ini bukan bumi. Ini galaksi. Terus galaksi. Ini galaksi Milky Way namanya. Nah, tata surya kita itu satu dari tata surya, satu dari miliaran tata surya. Iya. Miliaran tata surya. Satu galaksi miliaran tata surya. Nah, ini baru satu galaksi. Kita ada di galaksi namanya Milky Way. Bumi di sini udah enggak kelihatan. Terus, nah ini galaksi Milky Way. Di jagat raya ini, sebentar, di satu galaksi terdiri dari miliaran tata surya. Jadi satu galaksi itu terdiri dari triliunan planet. Bumi hanya salah satu dari triliunan planet di satu galaksi. Wah. Gila. Terus ini baru satu galaksi. Kita di sini. Terus nanti ada galaksi lain. Nah, ini ya ada galaksi. Ini galaksi Andromeda namanya. Galaksi Andromeda. Nah, terus ini bukan lagi planet yang kelihatan bercahaya. Ini bukan lagi planet Bapak Bu. Ini galaksi-galaksi. Satu galaksi terdiri dari miliaran tata surya. Betapa kecilnya Bapak Ibu dan saya. Dan betapa besarnya Allah yang menciptakan ini. Bisa menghayati enggak? Bisa menghayati enggak? Karenanya waktu saya lihat ini, saya lihat pertama ini karena saya guru geografi. Pernah disuruh ngajar geografi. Jadi saya belajar. Waktu saya belajar tentang bumi, saya ketemu ini. Saya perhatikan, wow. Saya terkagum-kagum. Saya semakin yakin Allah itu besar. Sebab yang diciptakan pun sangat besar, bahkan tidak terbatas. Bisa menyelami kalimat saya ini? Ini bukan lagi bumi, Pak. Ini sudah galaksi. Ini sudah galaksi. Ada miliaran galaksi di jagat raya ini. Nah, sekarang kemana Yesus terangkat? Pasti ada satu tempat yang dituju. Sebab Tuhan Yesus terangkat dengan tubuh fisik. Tuhan Yesus terangkat tidak, makanya saya katakan tidak menghilang, tiba-tiba lenyap. Tidak seperti waktu baru bangkit di tengah-tengah pertemuan
murid-muridnya di dalam satu rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus langsung datang di tengah-tengah mereka. Makanya mereka menganggap Yesus hantu. Yesus hantu. Karena nggak jelas tiba-tiba ada datang. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu sangat jelas. Dia terangkat ke atas. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu melihat ya di Petrus, sebelum kedatangan Tuhan itu, waktu bumi ini akan dihancurkan, dikatakan langit dan bumi akan lenyap. Lenyap di sini sebenarnya bukan tidak ada lagi, sudah dilupakan. Kenapa? Sejauh ini terlupakan sudah, bumi sudah nggak kelihatan. Unsur-unsur di langit akan hangus dengan nyala api. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Tetapi bagi saya kemungkinan besar, ini bukan suatu kepastian, tetapi bagi saya yang saya pahami, kemungkinan, ini baru kemungkinan besar yang kalaupun dikatakan langit akan hangus dalam nyala apinya, itu hanya mungkin satu galaksi. Di galaksi Milky Way. Itu sudah tidak terbatas tuh, galaksi begitu luas. Tetapi ingat, ada galaksi-galaksi yang lain. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Sekarang semakin banyak planet yang ditemukan oleh para ahli yang memiliki ciri seperti bumi yang dapat didiami. Bisa didiami. Dari sekian triliun planet, Bapak Ibu, makanya saya katakan tadi, kita tidak perlu berebut nanti di sorga. Sorga itu Oranos, sorga itu Samayim, artinya langit. Di sana nanti tidak perlu berebut. Sekarang penduduk bumi cuma 8 miliar. Sedangkan planet itu triliunan. Mungkin ratusan triliun, mungkin ribuan triliun planet yang ada di langit. Jadi Bapak Ibu nanti bisa satu orang itu satu keluarga, satu planet. Ya, nanti satu keluarga satu planet. Itu pun gak cukup, mungkin ada yang 10 planet. Ya penduduk bumi cuma 8M, ya kan, sementara planet triliunan, iya kan? Yo, ada mungkin Pak Yandi 10 planet. Bisa. Dari 10 miliar itu kan tidak semua selamat. Dari anggaplah 10 miliar nanti penduduk bumi, kemudian Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu kan tidak semua selamat. Sangat sedikit yang selamat kata firman Tuhan kan. Nah anggaplah 10%. Cuma 10%. Wah sangat sedikit Bapak Ibu. Kalau di Alkitab itu ada dipercayakan berapa kota. Kota itu bukan, itu kan simbolis itu. Ya. Bisa menunjuk kepada suatu kawasan. Coba Bapak Ibu. Betapa hebatnya Tuhan menyiapkan bagi kita tempat yang akan kita diami. Bapak Ibu paham ini? Mengerti? Bisa nangkap? Ini yang disebut puncak kepastian. Dan Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus terangkat ke atas. Dan stop. Kalau Tuhan Yesus terangkat, kenapa? Di 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. 1 Tesalonika 4 ayat ke-13 dikatakan begini. Harus dibaca nih, harus dilihat. Sebab kalau saya cuma baca, Bapak Ibu bisa lewat. Ini khotbah, Bapak Ibu, ini khotbah paling apa ya? Menurut saya paling mantap buat saya. Paling kuat buat saya khotbah ini. Kenapa? Saya semakin kuat memiliki pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 mulai. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus.
akan dikumpulkan. Jadi kalau hari ini saya meninggal, Tuhan Yesus nanti datang, kita akan berkumpul. Tuhan Yesus akan mengumpulkan. Ya, saya berharap nanti ketemu kembali dengan Bapak saya. Ya, ketemu kembali dengan Bapak saya. Dan saya yakin ketemu. Kenapa? Karena Bapak saya memberi contoh teladan kepada saya bagaimana mencari Tuhan. Saya membuktikan Bapak saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sudah saksikan beberapa kali. Bagaimana kesetiaannya ikut ibadah keluarga, ikut kaum bapak, ikut doa puasa. Kalau kita kan ibadahnya cuma hari Minggu, kita ketemu lagi nanti hari Minggu ke depan. Ya paling doa hari Kamis, itu pun paling 2-3 ekor kan yang datang. Doa. Setelah itu udah ketemu hari Minggu lagi. Bapak saya, kaum bapak. Ibadah keluarga 2 kali dalam seminggu. Selasa dan Kamis. Yuk. Nanti ada doa Jumat, doa puasa Jumat. Setiap hari Jumat, doa puasa. Dari pagi sampai nanti jam 4. Wah, hampir waktunya habis buat ibadah. Tapi dia tidak meninggalkan tanggung jawab. Dia tetap bekerja, bahkan pekerja keras. Dia sudah guru, dia juga masih kerja di sawah. Habis kerja sawah, pulang, pergi ibadah keluarga. Dan saya saksi matanya bagaimana dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia pulang, kadang dorong motor karena motornya sudah butut, jalan kaki. Kalau sudah jam 5, tidak mungkin, langit runtuh pun tidak mungkin ada tambal ban. Karena memang tidak runtuh bumi saja tidak ada tambal ban gitu loh. Sepanjang jalan itu. Pokoknya pasti didorong sampai di rumah. Tapi dia berkali-kali mengalami itu. Dia tidak jera-jera untuk selalu datang ibadah. Dan karenanya saya rindu dan saya yakin saya akan bertemu dengan Bapak saya. Dia menjadi contoh teladan bagaimana mencari Tuhan. Waktu kita meninggal, kita akan dikumpulkan terus. Ini kami katakan kepadamu ayat 15, dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Bapak Ibu yang hidup nanti, kalau masih hidup, atau anak cucu kita yang masih hidup nanti, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini yang kuncinya ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Ingat kata malaikat tadi kepada para murid, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu tinggal di sini melihat ke atas? Yesus yang engkau lihat terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat ini, bayangkan saja. Tadi kan kita zoom out ke atas. Nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita zoom in, nanti kemudian Tuhan Yesus ada di awan-awan. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus datang, kita yang meninggal itu akan diangkat. Jadi ada orang-orang yang akan keluar dari kubur, terangkat. Mereka yang hidup kemudian diubahkan sekejap dan kemudian akan terangkat juga. Menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Itu yang akan terjadi. Percaya atau tidak, itu akan terjadi. Percaya atau tidak, itu akan terjadi. Setuju atau tidak, itu akan terjadi. Dan itu yang saya nantikan. Itulah yang saya nantikan. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya jadi pendeta? Kenapa saya jadi gembala? Saya menantikan Tuhanku yang kulayani hari ini datang di awan-awan. Orang sekarang boleh mengejek. Mana ada? Nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan. Itu yang membuat saya tetap bisa bertahan dalam pelayanan hari ini. Saya menantikan peristiwa itu.
Saya menantikan peristiwa itu. Pada saat itulah tergenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan bangsa Israel yang telah menikam Tuhan Yesus, mereka memandang dia. Ada ayatnya berkata, dan mereka memandang yang mereka telah tikam. Mereka baru berkata, ya ternyata memang dia Mesias. Sekarang orang Israel nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mereka masih menunggu Mesias yang lain. Sebab Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias politik yang bisa membebaskan Israel dari segala ancaman musuh dan membawa Israel ke masa keemasan seperti yang terjadi pada era Raja Daud. Tuhan Yesus datang, mereka tolak, bahkan mereka salibkan. Tetapi nanti setelah mereka melihat Yesus di awan-awan, mereka baru memandang dia dan mereka meratap sebab mereka telah menikam dia. Tetapi berbahagia ibu yang percaya dan mengikut Yesus sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan diangkat. Sebagaimana Tuhan Yesus terangkat, Bapak Ibu juga akan terangkat. Saya menantikan peristiwa itu. Saya menantikan peristiwa itu. Lebih dari saya menantikan apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Saya menantikan itu. Dan di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita sungguh-sungguh menghayati ini. Kalau tidak, maka sia-sia. Di dalam Lukas 24 ayat 31, Lukas 24 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Wah, sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sangkakala yang dahsyat bunyinya. Saya dulu tidak mengerti bagaimana mungkin bunyi sangkakala itu didengar oleh seluruh penduduk bumi. Bagaimana mungkin? Ya kan? Ya mungkin kalau ditiup di Amerika, kedengaran ke sini enggak? Sound system mana yang melempar suara dari Amerika sampai di sini? Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu. Setelah beberapa saat ini kan kita pernah mendengar fenomena alam di mana di beberapa bagian negara mendengar bunyi gemuruh dan terdengar di beberapa negara. Plus nanti. Kalau waktu ini terjadi di zaman Tuhan Yesus agak sukar. Kenapa? Tidak ada teknologi seperti sekarang. Tetapi kalau sekarang terjadi, akan dengan cepat suara itu sampai. Suara itu terekam, masuk ke handphone kita masing-masing, kita bisa lihat sekarang. Jadi, Bapak Ibu, kan istri saya ini kan sering cerita, beberapa kali cerita kalau waktu dia ke Korea, kalau perubahan cuaca mendadak itu terus ada pemberitahuan di handphone bahwa akan ada hujan atau apa, masuk ke handphone kita walaupun kita wisatawan, ya, terus ada pemberitahuan langsung mau hujan gitu, mau hujan tiba-tiba. Jadi saya mengerti bahwa lebih hebat nanti, sekejap orang akan mendengar suara itu. Satu tadi itu akan terdengar di atas sebab sudah beberapa kali terjadi, dan lewat media orang bisa mendengar. Tidak bisa, tidak ada alasan orang tidak mendengar sangkakala. Semua orang pasti mendengar sangkakala. Dan itulah saat yang paling kita nanti. Sebab waktu sangkakala wala berbunyi, Tuhan Yesus datang kedua kali dan dia di atas awan. Dia akan memanggil nama orang-orang yang dikasihinya. Itulah mengapa gereja-gereja dulu berkata, ada lagunya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala.
Nah, kalau bunyi sangkakala ku ada, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Bapak Ibu yakin namanya dipanggil nanti? Yakin? Bapak Ibu pernah persoalkan ini? Bapak Ibu pernah persoalkan ini? Dipanggil nggak nanti? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mempersoalkan ini, sebagai orang yang mengasihi Bapak Ibu, saya harus berkata, Anda sangat kasihan. Sebagai orang yang mengasihi Bapak Ibu, yang olehnya saya mempersiapkan khotbah ini dengan baik, saya harus berkata, Anda sangat kasihan. Engkau boleh cantik, engkau boleh hebat, hartamu boleh banyak, tapi kalau engkau tidak dipanggil pada Yesus pada saat Yesus datang kedua kali, engkau orang paling malang di bumi ini. Engkau orang paling malang di bumi ini. Ini wujud kasih saya kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak terima, tapi itu kasih saya. Ini peringatan buat kita. Persoalkan kepada Tuhan. Persoalkan kepada Tuhan. Apakah kita dipanggil namanya? Dan nanti Bapak Ibu ya, kalau ini kan kok saya dan berpikir kemudian ya, kenapa Lazarus harus dijemput oleh para malaikat? Waktu meninggal, dikatakan kan di Lukas, kemudian para malaikat menjemput Lazarus, membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Kenapa tinggal shut gitu kok, langsung sampai ya. Kalau lihat ini Bapak Ibu, dengan melihat saya mengerti, iya ya. Coba Bapak keluar dari bumi tadi. Yuk, mau kemana yuk? Mau nyasar kemana? Ayo, mau nyasar kemana? Ke planet mana Bapak Ibu? Ayo, mau kemana kalau udah begitu luasnya itu? Ayo, mau kemana? Hah? Iya. Kesasar. Tau-taunya ke planet ini, taunya ke matahari. Wah, jadi yakiniku kita. Ya. Lazarus satu mati dijemput malaikat. Karena kalau kita lihat ini, perlu perjalanan. 10 tahun cahaya baru sampai. 10 tahun cahaya. 100 tahun cahaya baru sampai. Coba. Makhluk mana yang bisa mencapai itu? Kalau bukan pencipta langit dan bumi yang membawanya. Amin. Ya. Karenanya persiapkan diri. Supaya nanti dijemput para malaikat Tuhan. Dan memang Bapak Ibu dan saya layak dijemput. Saya sudah mengatakan ini, mungkin Bapak Ibu anggap lebay ya. Anggap lebay, enggak masalah. Saya enggak tersinggung. Bapak Ibu anggap lebay enggak apa-apa. Saya sudah belajar beberapa kali berdoa. Saya berkata begini. Malaikat-malaikat, kita kan berbicara mengenai malaikat tadi malam ya, di PA. Bahwa ada malaikat penjaga yang Tuhan berikan kepada kita. Malaikat-malaikat, bawa aku nanti ke hadapan Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa, Tuhan Yesus, aku mohon kirim malaikatmu jemput saya nanti. Pesan duluan. Jangan sampai saya sudah mati baru mau pesan. Halo? Bapak Ibu paham? Apa ini lelucon? Saya sudah pesan kepada Tuhan Yesus. Saya minta kepada Tuhan Yesus, nanti kalau saya mati, minta tolong malaikat-malaikat kudusmu jemput saya. Kenapa? Saya tidak tahu. Kalau lihat begitu, nggak jelas mau kemana. Tapi kalau malaikat Tuhan yang jemput, pasti di kita jelas kemana kita akan dibawa. Amin. Seperti Lazarus dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Kita nanti dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan Yesus, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kita. Dan kita akan sujud di hadapannya dan berkata,
Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintaimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Onesane hasemoa yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Anda tidak akan berani berbisik di telinga Tuhan Yesus kalau selama di bumi Anda tidak melakukan pekerjaan. Anda sibuk dengan urusanmu sendiri. Engkau sibuk dengan kesenanganmu sendiri. Engkau sibuk dengan cita-citamu sendiri. Engkau sibuk dengan kesenanganmu sendiri. Engkau tidak akan sanggup berlutut di hadapan Tuhan Yesus yang Maha Agung itu, apalagi berbisik kepadanya, aku mencintaimu. Sebab pada prinsipnya, semenjak engkau hidup di bumi, engkau tidak mencintai dia. Engkau tidak mencintai dia. Engkau mencintai banyak hal. Engkau tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Engkau mencintai yang lain. Engkau mencintai hobimu. Engkau mencintai fasilitas-fasilitas hidupmu. Engkau tidak mencintai Tuhan. Maka engkau tidak akan sanggup berbisik kepadanya nanti, aku mencintaimu Tuhan. Engkau tidak akan sanggup di hadapan kemuliaannya. Karenanya sebelum usai harimu, sebelum tarikan napasmu yang terakhir, mari cintai Tuhan. Nantikan kedatangannya. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak mengharapkan kedatangannya. Yakin saya 1000%. Kalau Anda tidak mencintai Tuhan, Anda tidak akan menantikan kedatangannya. Memang Anda tidak ngomong, tetapi di dalam hati kecilmu, di dalam hatimu yang terdalam, sebenarnya ada suara, kalau perlu Tuhan tidak datang. Apalagi kalau kamu sudah nyaman di bumi ini, kamu tidak mengharapkan kedatangannya. Dan itu pengkhianatan kepada Tuhan. Sebab kedatangannya ke bumi yang kedua kali nanti, dia mau membawa saudara dan saya ke rumahnya. Ke rumahnya. Ke rumahnya. Itulah mengapa di Yohanes Tuhan berkata, aku mau ya Bapa, di mana aku berada, mereka pun berada bersama dengan aku. Karenanya kalau Anda tidak mau berada di tempat Bapa, tidak mencintai tempat Bapa, Anda pengkhianat. Mari Bapak Ibu, ayo sungguh-sungguh. Yuk, mari saya mengajak. Kalau untuk supaya saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, menantikan kedatangannya. Kalau untuk itu saya harus mencium kaki Bapak Ibu, saya rela menciumnya. Saya cium kaki Bapak Ibu satu-satu, demi supaya saudara dan saya semua kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu saya minta. Itu saya minta. Itu saya minta. Saya tidak melirik hartamu. Saya tidak melirik rumahmu. Saya tidak melirik mobilmu. Saya melirik jiwamu. Saya melirik jiwamu. Saya melirik jiwamu. Karena itu juga yang dilirik oleh Tuhan. Itu juga yang dilirik oleh Tuhan. Yang dilirik oleh Tuhan adalah jiwamu. Jangan sampai binasa. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah melirik jiwamu. Makanya saya sebagai hambanya juga melirik jiwamu. Aku tidak melirik yang lain daripada Bapak Ibu. Satu hal saya minta, ayo mari kita sungguh-sungguh. Itu saja.
Itu saja yang saya minta. Itu saja yang saya mohon kepada Bapak Ibu. Kalau boleh saya bermohon, saya tunduk dan bermohon. Ayo mari kita sungguh-sungguh cintai Tuhan. Ayo. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Tidak ada ruginya. Sungguh tidak ada ruginya. Kita sekarang ini dalam keadaan begitu panas. Tapi kalau engkau terpisah dari Allah, ini tidak ada artinya. Penderitaan yang begitu mengerikan. Anda begini saja nih, Bapak Ibu sudah gelisah karena panas. Bagaimana kalau Anda terpisah dari Tuhan Yesus? Dibuang ke neraka. Ayo mari sadar. Ayo mari kita saling menguatkan. Ayo. Bahkan kalau gereja ini tetap begini sampai mati, nggak masalah buat saya. Nggak masalah sama sekali. Yang penting gereja yang sesungguhnya itu dirimu benar-benar mewah, megah di hadapan Tuhan. Megah di hadapan Tuhan. Sehingga waktu dia datang, dia mendidik orang-orang kepunyaannya yang memiliki hati yang megah, hati yang mewah. Ayo, mari Bapak Ibu, ayo sungguh saya mengajak kita. Mari kita sungguh-sungguh kuatkan pengharapanmu. Ada puncak kepastian yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Raja. Ku sampaikan Telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan. Konastemo hamba mencintaimu. Menurut saya ini waktu yang sangat baik untuk Bapak Ibu sungguh-sungguh menghayati kekekalan. Jangan main-main, jangan sombong. Jangan sombong Bapak Ibu. Jangan sombong. Kita debu dari debu. Kita debu dari debu. Apa yang mau kita sombongkan? Apa? Bahkan status saya sebagai pendeta juga nggak ada apa-apanya kalau saya tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayolah Bapak Ibu, ayo mari yo. Ayo, sungguh-sungguhlah ayo. Mari rendah hati. Cari Tuhan sungguh-sungguh yo. Sungguh-sungguh ayo mari cari Tuhan yo. Haleluya. Supaya kita betul-betul bisa menghadap Tuhan nanti dengan penuh sukacita. Kita tunduk di hadapannya, kita mencium kakinya, dan kita bisa berbisik, Tuhan, aku sudah menunaikan tugasku. Dan aku akan tetap melayanimu sampai selama-lamanya di kekekalan. Haleluya. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Raja-Ku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Mate masyoka mas. Ku cium kakimu Tuhan Yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Mari kita sungguh-sungguh katakan ini. Dan benar-benar Bapak Ibu hayati. Bapak Ibu lagi ngomong sama Tuhan. Bapak Ibu sampaikan kalimat ini kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan dari hatimu yang terdalam. Dan kalau engkau menyampaikan dari hatimu yang terdalam, engkau akan merasakan getar yang berbeda di dalam hatimu. Buktikan itu. Buktikan itu.
Kalau engkau berkata dengan tulus, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Dengan hati yang tulus, engkau merasakan satu getaran dalam jiwamu yang berbeda. Yang berbeda. Mari kita katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sampai rumah Bapa nanti. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Onesona hasemo, ono semo semo, rene semo semo. Ku bisikan, mari lebih lagi katakan sampai rumah Bapa nanti. Sampai rumah katakan itu kepada Tuhan. Amin, amin. Ku cium kakimu Tuhan yang berubahmu. Ku bisikan hamba. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Katakan sampai rumah Bapa nanti. Telah usai tugasku, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan, mari angkat tanganmu, katakan sampai rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba, ku bisikan, ku bisikan hamba, ku bisikan. Bapa, hamba merasa ini kebenaran-Mu yang sangat kuat. Bukan pengharapan kami, sehingga semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami bukanlah masalah besar. Sebab masalah kami yang utama adalah bagaimana kami diperkenan oleh Bapa di surga untuk pulang ke rumah yang abadi dan bertemu dengan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus, dan boleh melayani Tuhan Yesus selama-lamanya di keabadian. Aku berdoa sebagai gembala kecil di tempat ini. Semua umat-Mu mendengarkan kebenaran ini sungguh-sungguh diubahkan dan dipersiapkan pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus, tolong kami selama kami masih hidup. Seberapa waktu yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu sungguh-sungguh semakin berdampak dalam hidup kami. Kami semakin mencintai Tuhan, sehingga kami terus merindukan kedatangan-Mu, ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong kami, tolong setiap kami umat-Mu. Jangan ada yang terhilang Bapa di surga. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami, dan kami minta kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kalau kami meninggal nanti, Engkau kirimkan malaikat kudus-Mu menjemput kami. Engkau kirimkan malaikat kudus-Mu menjemput kami, sebagaimana malaikat kudus-Mu menjemput Lazarus, hamba-Mu yang Kau kasihi, sebagaimana Kau mengangkat Henok, Elia ke hadapan-Mu.
Kami rindu Engkau mengangkat kami saatnya nanti. Tuhan, persiapkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba bawa umat-Mu yang telah hadir saat ini, Engkau memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan, bisnis mereka, studi anak-anak kami. Engkau berkati, Engkau sertai kami umat-Mu. Engkau membela dan melindungi, memelihara kami. Engkau kuatkan kami dalam menghadapi berbagai macam persoalan hutang piutang, persoalan hukum, persoalan apapun Tuhan. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Engkau curahkan berkat mata setiap kami. Saleh-saleh Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki berkat. Karenanya angkatlah tangan-Mu kepadanya. Dan sekarang terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya ini semakin mendorong kita untuk mencari Tuhan dan mengharapkan, merindukan kedatangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah ibadah ini ada makanan ringan yang disiapkan oleh Waski yang Bapak Ibu bisa nikmati bersama dalam keakraban sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.